Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahil babil yasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa adwarihi. Amma ba'du, faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi amin wa ya mujib as-sa'ilin. Qala al-musannif bismillahirrahmanirrahim wa ma kana as-salafu, dan engkau mengetahui pendapat ulama salaf as-sholihu yang soleh dari kelompok ahli sunnah wal jamaah. Min annallaha, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala yura fil akhirati, dilihat dengan mata, fil akhirati, di akhirat. Bahwa ketika orang memikirkan tanda-tanda kebesaran Allah, maka akan mendapatkan satu kesimpulan bahwa mempunyai Tuhan yang maha kuasa, maha mengetahui, maha hidup, maha menghendaki, mendengar dan melihat dan berbicara atau berfirman. Begitu pula apabila melihat dan memikirkan mukjizat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, bisa mengetahui dengan melihat dan memikirkan mukjizat Rasul itu bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Yang lalu saya terangkan mukjizat, tapi belum sempurna karena ada tandingannya. Wa nadhurta fi mukjizati Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam wa ayatihi wa a'laman nubuwwati alimta annahu Rasulullah. Ketika kamu memikirkan mukjizat Nabi, maka kamu mengetahui bahwa Muhammad itu utusan Allah. Mukjizat adalah sesuatu yang luar biasa yang datang atau keluar dari seorang Nabi dan Rasul sesudah diangkat menjadi Nabi atau Rasul, yang disertai dengan pengakuan menjadi Nabi dan Rasul. Mukjizat itu melemahkan semua penantang-penantangnya, sehingga siapapun tidak akan bisa menandingi mukjizat. Mukjizat itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa berusaha dan belajar. Maka apabila sesuatu yang keluar dari Nabi itu sebelum jadi Nabi, itu disebut namanya irhas. Sesudah jadi Nabi namanya mukjizat. Sebelum jadi Nabi namanya irhas. Mukjizat Nabi yang paling besar, yang paling tidak bisa dikalahkan adalah Al-Quran. Yang paling utama adalah Al-Quran. Sebelum jadi Nabi ada tanda-tanda kenabian, misalnya ketika
membawa dagangannya Maisarah, Khadijah melalui pembantunya Maisarah, Nabi selalu dinaungi awan. Ini mukjizat. Kalau berhenti, di mana ada berhenti, di situ ada naungan. Kalau seandainya udah condong ke barat matahari, maka bagaimana supaya pohon itu bisa menaungi, pohon itu bisa pindah, supaya bisa menaungi Nabi. Itu mukjizat Nabi. Itu sebelum jadi Nabi namanya irhas. Apabila keluar dari seorang yang disebut wali, itu namanya karomah. Jadi tidak boleh sembarangan membilang mukjizat kepada orang, sebab mukjizat itu khusus Nabi. Dan karomah ini tanpa dipelajari tiba-tiba dapat gitu aja. Dengan ketinggian takwanya kepada Allah, maka Allah memberikan balasan, kemuliaan, suatu yang luar biasa yang keluar dari seorang wali. Misalnya bisa pergi yang disebut dengan melipat bumi. Melipat bumi bukan buminya dilipat, kalau dilipat kita kemana? Artinya dalam waktu singkat dia bisa pergi ke Mekah, diangkat malaikat. Kalau kita bisa naik pesawat, berarti nggak mukjizat, berarti nggak karomah ya, nggak karomah. Maunah itu disebut apabila satu yang luar biasa itu nampak dari orang yang awam sesudah misalnya menghindar daripada kesulitan-kesulitan, dapat maunah. Orang biasa misalnya kayak Ustadz Ridwan itu misalnya orang biasa kan, bisa dia ada orang tua udah lama nggak meninggal gitu, dikasih air meninggal gitu ya, bisa. Tapi jangan meninggal terus lah, dibikin nanti siap kasih air meninggal, bunuh orang itu namanya. Apabila keluar dari tangan orang fasik, satu yang luar biasa itu namanya istidraj. Istidraj itu artinya dibiarkan dalam perbuatan dosa. Ada yang disebut namanya ihanah. Ihanah itu penghinaan, yaitu suatu yang nampak dari tangan orang yang fasik untuk mendustakan padanya. Misalnya pada zaman sahabat ada namanya Musailimah Al-Kadzab. Ini mau ngaku-ngaku jadi nabi. Dia meniup mata orang yang sakit, ditiup, diludahi, bukan makin sembuh tapi yang sebelah makin sakit gitu. Itu namanya ihana ya. Kamu ngobati orang perutnya misalnya, malah perutnya sakit gitu. Itu ihana. Tapi orang yang fasik ya. Adapun sihir itu tidak termasuk yang luar biasa, sebab sihir itu bisa dipelajari. Sihir itu bisa dipelajari. Bisa mensihir orang
dengan cara-cara tertentu itu bisa dipelajari. Imam Ghazali menjelaskan ketika kamu mengingat mukjizatnya Nabi, maka kamu yakin, kamu mengetahui bahwa Nabi itu utusan Allah. Sebab tidak mungkin satu yang luar biasa keluar dari seorang yang biasa. Selain itu menunjukkan dia mengaku jadi Nabi. Sehingga orang harus beriman bahwa Nabi itu punya yang luar biasa yang disebut namanya mukjizat. Kemudian yang sekarang baru kita baca, meyakini apa saja yang menjadi pendapat ulama soleh, ulama salaf dari ahlu sunnah wal jamaah, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu nanti di akhirat bisa dilihat. Orang-orang yang soleh, orang mukmin, yang abror, yang baik-baik, itu mendapatkan kenikmatan di surga, bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala dengan matanya, tetapi bila kaifin walan khisori, yaitu tanpa cara. Tanpa cara artinya melalui seperti umumnya manusia bisa berhadapan, melihat itu dengan berhadapan, bukan kayak gitu. Bukan dengan bertempat, di mana Allah bertempat, bukan kayak begitu. Ditiadakan daripada arah dan tempat, bahkan bagaimana bentuknya, gambarannya tidak bisa digambarkan karena keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Beda dengan manusia. Kalau manusia melihat dengan berhadapan. Dan pasti yang di depannya itu arahnya di depannya, ada di situ tempatnya dan nampak bentuknya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala nanti dilihat di surga disebutkan bila kaifin walan hisori. Tanpa cara seperti umumnya makhluk dan tanpa ada batasan yang meliputi arah dan tempat. Sehingga disebutkan oleh ulama di dalam kitab Bad'ul Amal, yarahul mu'minuna bi ghairi kaifin wa idrakin wa darbin mim misali. Orang mukmin yang baik-baik, yang soleh itu bisa melihat nanti mendapatkan kemuliaan dari Allah, nikmat dari Allah, melihat Allah Ta'ala di surga, tetapi tanpa bagaimana bisa menjangkaunya, membatasinya, tidak bisa. Tanpa meliputi arah dan tempat. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak butuh tempat. Karena Allah Ta'ala qiyamuhu binafsihi, berdiri dengan sendirinya, tidak butuh tempat. Kenikmatan orang yang masuk surga, di antaranya yang paling nikmat adalah bisa melihat Allah, melihat kekasihnya. Melihat kekasihnya itu baru melihat aja kan sudah senang. Karena dulu kalau cinta monyet di kampung, naik sepeda gitu saja, nampak gitu aja udah senang gitu. Zaman dulu kan nggak ada pakai kereta, naik sepeda gitu ya. Naik sepeda nampak kekasihnya ya, lewat di depannya, ya Allah, hasanah katanya kan gitu aja. Ya bang, gitu aja udah senang itu ya. Ya. Namanya cinta monyet itu ya. Masih pertama-tama bercinta gitu ya. Kalau sekarang kan udah bolak-balik ya. Udah bolak-balik bercinta ya, gagal jatuh bangun gitu ya. Iya. Sehingga dibilang jatuh bangun aku mengejarmu katanya kan. Nah, gitu. Allah Subhanahu wa taala bisa dilihat
merupakan nikmat di surga. Kalau sudah dapat rezeki itu pasti masuk surga. Ada juga yang tidak bisa melihat. Orang kafir udah pasti nggak bisa melihat karena itu terhalang dari nikmat itu. Yang disebutkan itu al-mu'minun al-abror, orang-orang mukmin yang baik-baik. Kamu ini baik-baik ngaji gitu, insya Allah bisa melihat ya. Ngaji, menulis ya. Lapar-lapar pun ngaji ya. Tidur-tidur sebentar gitu ya. Dipejamkan matanya kecapean ya. Ngaji itu ada pahalanya tersendiri ya. Kalau kamu capek yang ngomong ini tambah lebih capek gitu ya. Karena secara fisik dan secara akli gitu ya. Dengan mencurahkan secara zahir dan batin. Ini Imam Ghazali menjelaskan seperti ini, menolak faham Mu'tazilah yang menerangkan bahwa Allah Ta'ala itu tidak bisa dilihat. Faham Mu'tazilah kayak gitu. Menurut orang Mu'tazilah kalau Allah bisa dilihat berarti meliputi arah dan tempat. Kayak begitu itu mustahil. Gitu. Ahlussunnah wal Jamaah tidak. Melihat itu tidak harus syaratnya melalui tempat. Gitu. Bisa melihat tidak perlu tempat. Tidak perlu arah. Contoh yang mendekatkan pemahaman, bisa melihat tapi tidak tahu di mana tempatnya, kamu nonton TV. Nampak di satu kasus di negeri, luar negeri. Kamu dibilang, iya di luar negeri ada gitu. Kata kawanmu, iya itu di Amerika katanya kan. Bukan Amerika, Amrik, sama aja itu katanya kan. Ya. Mana Amerika itu? Itulah yang nggak tahu, yang belum pernah ke sana. Yang lain agak melawak, Amerika ke sana, arah ke Batangkuis katanya kan. Karena menuju ke Kuala Namu, ya, naik pesawat baru. Di situ dia katanya, ini melawak namanya. Melihat tanpa arah bisa gitu ya. Ini Imam Ghazali tujuannya seperti itu, menanamkan kamu supaya tahu ilmu tauhid, dasar-dasarnya disampaikan, yang subhat-subhat, yang ada keraguan-raguan disampaikan. Allah menjelaskan wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Nanti orang masuk surga itu mukanya berseri-seri, bisa melihat Allah Ta'ala. Berseri-seri, senang, cantik-cantik. Kayak pakai bedak yang mahal-mahal gitu ya. Cantik dia. Makanya yang enggak cantik itu sabar aja ya. Itu jalur masuk surga dengan sabar itu. Iya, nanti cantik-cantik wujuhu yauma idzin nadhir ila rabbiha nadhir. Tapi enggak boleh dikatakan seperti orang bilang orang hitam-hitam enggak ada yang bisa masuk surga, enggak boleh ya. Karena itu namanya rasisme. Ya. Ya, berarti membeda-bedakan antara satu ras dengan ras yang lain, itu namanya sudah masuk ke wilayah ngejek kesukuan gitu. Alal araiki yang turun di atas dipan, apa tempat yang nyaman melihat Allah Subhanahu wa taala. Ada yang melihatnya setiap hari sekali, ada yang seminggu sekali, ada yang setahun sekali. Tergantung amalannya di akhirat.
Kalau kamu kan udah nggak melihat Allah pun yang penting masuk surga Ustaz, katanya kan gitu. Kenapa? Ya masuk surga kan banyak bidadari katanya. Bidadari 72 nggak pakai uang antaran katanya kan. Itu saja pikiranmu. Ya. Akhirnya kamu masuk surga pun misalnya masuk dijumpai kawan-kawanmu ditanya, "Mana si fulan?" Itu ya, main cewek gitu kan. Masuk surga kok main cewek? Main cewek di dunia lah ya. Itu memang kayak gitu, perempuan itu nggak bisa senang kalau nggak ada laki-laki. Laki-laki pun nggak bisa senang kalau nggak ada perempuan. Makanya Nabi Adam itu ketika pisah dengan Siti Hawa dicari dan dicari, ya. Terus dicari, diturunkan di India menurut riwayatnya dicari. Terus ketemu di Jabal Rahmah itu. Disitulah senangnya bukan main. Karena laki-laki ketemu sama perempuan. Itu memang tabiatnya kayak gitu. Kok ada perempuan sama perempuan senang kali itu ya. Udah gak betul itu ya. Laki-laki sama laki-laki senang kali. Peluk-pelukan. Ya. Itu namanya LGBT itu ya. Cuma agama mengatur gitu maksudnya. Menurut ulama tauhid, dalil aklinya Allah itu maujud. Setiap maujud itu adalah bisa dilihat. Sehingga manusia nanti, orang-orang yang mukmin khususnya, baik dari kalangan manusia ataupun kalangan jin yang soleh-soleh, itu bisa melihat Allah. Dengan mata kepala tapi tidak bisa membayangkan. Bagaimana caranya melihat gak bisa membayangkan? Kamu kalau pas terik, panasnya terik sekali, jam 11:30 matahari sedang terik, kamu lihat matahari itu. Terus kawanmu nanya, bagaimana bentuknya matahari? Entah, sinarnya luar biasa dia, gak bisa kulihat katanya. Gak bisa dilihat bentuknya itu bagaimana gitu. Melihat matahari tapi tidak bisa melihat bentuknya matahari. Itu ya. Paham ya? Itu tauhid ya. Ini diajari tauhid supaya kita ini tidak ngaji fikih-fikih saja, supaya tauhid ada di hati kita, ada dalam akidah kita, supaya selamat dunia akhirat. Wa annahu mawjudun wa laysa fi jihatin mahdudatin. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala itu mawjud. Dan tidaklah di arah yang terbatas atau dibatasi. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu wujud. Artinya ada. Salah satu dari sifat wajib Allah itu wujud yang oleh ulama tauhid misalnya dari kelompok Asy'ariyah, para ulama-ulama tauhid itu meletakkan di awal wujud itu hitungannya. Sebenarnya kalau tidak di awal pun boleh, yang penting Allah itu wujud. Cuma ketika menerangkan Allah itu maha mendengar, Allah itu maha melihat, Allah itu maha menghendaki, Allah itu maha kuasa, maka pasti ada. Maka yang enak menerangkan Allah ada, kemudian maha mendengar gitu. Maka wujud Allah itu dinamakan wujud lidzatihi. Wujud karena zatnya, artinya wujud yang tidak diwujudkan oleh yang lain. Namanya wujud lidzatihi, namanya wajibul wujud. Ada yang kedua wujud, maujud atau wujud tapi namanya disebut li ghairihi.
Jadi Allah namanya wujud lidzatihi. Kalau selain Allah disebut namanya wujud li ghairihi. Wujudnya itu karena diadakan oleh yang lain. Kita semua wujud karena diwujudkan oleh Allah. Dan itu jaiz bagi Allah. Kita diwujudkan di dunia atau tidak. Bukhari diwujudkan lahir di mana Bukhari lahir? Di Belawan. Di Belawan di atas Perlak ya. Itu jaiz bagi Allah. Seandainya enggak mewujudkan si Bukhari juga enggak wujud, itu ya enggak masalah bagi Allah. Untung wujud. Ya, sampai bisa seperti ini, bisa ngaji, udah gajian, alhamdulillah ya. Nah, gitu. Yang belum gajian, ya Allah, aku belum gajian gitu kan. Gitu. Kayak guru-guru gitu ya. Kalau saya ini kadang gajian, kadang enggak, suka-suka hati. Ada yang ketiga itu faham yang wujud hanya Allah, yang lain tak wujud. Ya. Artinya yang lain itu tidak wujud. Itu yang disebut nanti faham yang al-hulul, al-ittihad gitu ya. Ketika orang itu sudah mengartikan la ilaha illallah, tidak ada yang wujud kecuali Allah, maka yang lain itu sudah enggak ada. Maka yang wujud hanya Allah. Kita semua ini enggak ada. Kita ada karena diadakan oleh yang ada, yaitu Allah. Kalau tidak diadakan oleh yang maha ada, maka kita tidak ada. Maka kata ada lebih dulu daripada tidak ada. Karena tidak ada diwujudkan oleh yang ada. Tidak mungkin yang tidak ada mewujudkan yang ada gitu. Ya. Oh itu ilmu tauhid yang memang kayak begitu. Ini kalau diteruskan kayak gitu kamu tambah enggak paham. Masih ada-ada terus gitu ya. Nah, yang ketiga ini perselisihan pendapat di antara ulama karena menimbulkan nanti misalnya karena sudah menyatu orang itu ketika sudah sampai tingkatan tajalli bahwa sudah menyatu dengan Allah, sifat-sifatnya Allah karena saking dekat dengan Allah, maka sampai mengatakan anal haqqu anallah. Sehingga sebagian besar ulama mengatakan itu tidak diperbolehkan karena membahayakan orang awam. Tapi ada yang membolehkan ketika sudah faham betul ilmunya sampai ilmu hakikat. Itu memang hakikatnya tidak ada yang wujud kecuali Allah. Sehingga orang yang sampai seperti ini udah tingkat tinggi. Tak pala memperhitungkan kehidupan dunia. Tetapi tidak memperhitungkan pun Allah memberi terus. Karena sudah dekat dengan Allah. Kalau kita memperhitungkan tapi enggak dikasih-kasih. Gitu. Ngitung-ngitungnya mau beli sirup, mau beli apalagi pulang kampung nanti beli oleh-oleh gitu ya. Nanti yang kampung-kampung lah, yang kota ini udahlah enggak. Macam mana orang di kota ya. Orang kampung-kampung ini maksudnya. Sebenarnya orang kampung ini ada hebatnya juga. Ustadz-ustadz ini banyak yang dari kampung. Ini Ustadz Munib nih. Yang kena serang pinggangnya itu. Dari kampung ini, bukan yang dari kota. Ya. Alhamdulillah. Udah berkurang Ustadz ya. Udah kurang. Untung ada yang nampak ini enggak betul ini gitu ya. Ya. Kalau sama Sikandar dicarikan itu ya obat kuat itu obat seng.
Ini tak betul ini kecapean Ustaz, ini cari obat seng aja katanya kan. Makin gila lah dia. Siap Isya berani ke sana kemari dia. Nantang-nantang itu dia. Jadi pembahasan wujud tadi ada 3. Kalau sudah sampai yang la maujuda ilallah itu ilmu hakikat, maka kalau tahu ilmunya dibolehkan, dan itu yang baik. Karena sudah sampai kepada yang sebenarnya hakikatnya itu yang ada hanya Allah. Tetapi dengan catatan bahwa Allah tidak lengket kepada hamba, hamba tidak lengket kepada Allah. Sehingga tidak menyatu. Hamba tetap hamba, Allah tetap Allah. Paham ya? Nah, yang enggak boleh itu ketika dipahami bahwa Allah bersemayam di badan manusia itu tidak boleh. Ya. Al-abdu huwal abdu, al-ilahu huwal ilahu. Hamba tetap hamba, Allah tetap Allah. Sehingga orang kalau misalnya sudah sampai kayak gitu, betul dijiwai, dikritik yang orang-orang biasa pun untuk apa? Enggak peduli aku kalau orang kayak gitu aja gitu dia. Tapi kalau yang bilang itu malaikat disuruh Allah Ta'ala, berhenti aku gitu. Tapi kalau orang biasa aja enggak peduli gitu. Nah. Walaysa fi jihatin mahdudatin, Allah ada tapi tidak di arah yang tertentu. Karena Allah itu tidak butuh tempat, tidak butuh arah. Wa annal Qur'ana kalamullahi, dan sesungguhnya Al-Qur'an itu firman Allah. Ta'ala maha tinggi, ghairu makhlukin, tidak makhluk. Walaysa bihurufin, dan tidaklah dengan huruf muqatta'atin yang terputus-putus, wala aswatin, dan tidak juga dengan suara. Itu laukana kadzalika, karena kalau demikian yaitu dengan huruf dan suara, lakana min jumlatil makhluqati, niscaya dari kelompoknya makhluk Allah. Halo. Salam, ini siapa? Oh ya, nanti aja ya, saya sedang ngaji. Nah. Ini yang nelpon dokter cantik ya. Cantiknya dia kok. Ya. Dia perlu sama saya itu. Tapi ada anak-anaknya 2 ya. Pernah janda tapi yang nikahkan saya. Enggak saya nikahi, saya nikahkan. Janda, dia kasihan. Dia naik mobil, enggak naik kereta. Dia bagian ini yang vaksin itu. Saya ditawari. Ustadz kalau apa biar saya bawa kemari itu katanya. Udah kok saya. Kapan? Waktu kecil saya bilang gitu. Dia suntik kayak gitu, bagian kayak gitu dia. Iya, makanya anak sekret kalau mau. Tapi kalau mati tanggung sendiri. Mana tahu si Azmi ada penyakit kelainan. Begitu hari ini disuntik, besok meninggal. Pas rame lah di situ. Terus dihadroi sama siapa kamu? Habib. Enggak usah lah kamu suntik. Orang kamu aja takut suntik kok. Tapi saya bukan enggak berani, belum mau. Idlau kana kadzalika lakana min jumlatil makhluqati, niscaya dari golongan yang diciptakan. Titik. Kemudian kamu meyakini, ini ajaran Imam Ghazali, bahwa Allah itu berfirman
dan firman Allah itu apabila diturunkan kepada Nabi Muhammad namanya Al-Quran, dan Al-Quran itu kalamullah al-qadim, maha dahulu. Karena Allah maha qadim, maka kalam Allah ya qadim gitu. Ini yang disebut dengan kalamun nafsi, kalam zatnya gitu. Sehingga kalam ini bi ghairi harfin wala sautin gitu. Tanpa huruf, tanpa suara. Makanya disebutkan dalam kitab Bad'ul Amal, wa mal Qur'anu makhluqan ta'ala kalamu rabbi an jinsil maqali. Tidaklah Quran itu makhluk Allah Ta'ala, tapi firman Allah dari jenisnya yang ucapan gitu. Firman. Ini juga menolak orang yang mengatakan bahwa Quran itu makhluk gitu. Sehingga dijawab Quran itu bukan makhluk. Quran itu kalamullah. Firman Allah, karena Allah maha qadim, dia adalah qadim. Tanpa huruf, tanpa suara, tanpa aturan tulisan, tanpa susunan awalan dan akhiran. Karena susunan seperti itu adalah sifatnya hal yang baru, sifatnya makhluk. Ini menolak faham Mu'tazilah yang mengatakan bahwa kalam itu pakai huruf dan pakai suara. Dari sisi ahli bahasa saja bisa terjawab bahwa ada kalam cakap yang tanpa huruf, tanpa suara. Cakap hati. Misalnya kamu ngaji seperti ini. Mudah-mudahan pulang gak hujan ya, katanya kan itu. Ada yang malas pulang ya. Mudah-mudahan hujan deras pulangnya gitu. Mau tidur-tiduran di sini gitu ya. Nah. Gak ada yang bisa tahu cakapmu itu. Ada yang mikir lama kali tanggal 1 ya, katanya kan gitu. Ya. Gajian-gajian ini gitu ya. Kalau Iskandar tanggal 13 ya. Tanggal 13 itu hari raya itu. Pegawai negeri tanggal 1. Ustadz Mustar tanggal 1 ya Ustadz ya. Ustadz Mustar termasuk yang pegawai negeri kan. Pegawai negeri. Oh, tapi serupa ya. Serupa gitu ya. Kalau saya pegawai ngeri. Ketika Quran itu yang dimaksudkan adalah lafaz-lafaz yang tertulis, yang lafaz itu diturunkan oleh Allah Ta'ala di Lauhil Mahfuz, kemudian diturunkan lagi ke langit dunia, kemudian diturunkan lagi kepada Nabi Muhammad yang awalnya adalah Iqra melalui malaikat Jibril, dan kemudian tertulis di dalam lembaran-lembaran, itu namanya disebut kalamul lafzi. Kalau kalamul lafzi ini adalah dikatakan makhluk yang baru. Tapi tidak boleh menyebut secara umum Quran itu adalah makhluk. Sebab kalau mengatakan Quran itu adalah makhluk, termasuk kalamul dzati itu adalah makhluk. Jadi ada kalamul lafzi, yaitu yang disebut kalam zatnya Allah Ta'ala, kalamun nafsi, kalam zatnya Allah Ta'ala, yang ghairu makhluk, yang qadim, dan ada namanya kalamul lafzi, yaitu catatan-catatan yang ada dalam Al-Quran, itu makhluk. Apalagi ketahuan kalau itu cetakan Bandung, cetakan Surabaya, cetakan Saudi, dan sebagainya. Bisa dikatakan seperti ini dalam rangka mengajar atau menjelaskan kepada orang yang belum tahu. Tapi tidak boleh main serampangan saja Quran itu makhluk. Sebab di situ mencakup Quran yang
kodim sehingga salah seperti itu. Salam. Iya insya Allah. Iya. Iya. Entah apa itu, insya Allah itu aja ya. Kan kalau belum tahu iya atau enggak kan insya Allah kita jumpa lagi gitu kan. Gitu. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah itu. Itu dalam surah apa? Al-Kahfi gitu. Dari kecil saya ngaji itu, jadi kadang-kadang ingat. Udah besar kayak gini jarang saya ngaji Quran. Yang saya ngaji kitab tafsir gitu-gitu. Makanya yang di masjid-masjid itu tadarus gitu, tafsirnya nggak tahu dia. Terus nunggu teh manis gitu. Ya, kalau nggak ada teh manis cepet dia. Cepet pulang roti, kolak gitu. Udah banyak yang ngasih terus nggak ngasih lagi, sunyi lah dia kan. Nah, ini tadarus itu bagus, tapi nggak usah mengganggu orang gitu, kenceng kali suaranya, sampai orang pun sebelahnya itu payah tidur itu nggak boleh. Ya udah pakai mic dalam saja gitu. Kalau mau pakai mic. Lebih parah lagi udah pakai mic luar, bacaannya pun bersalahan. Ya, perasaan itu yang paling benar sedunia. Gitu. Itu mengenai masalah Al-Quran itu tadi ya. Adapun apa namanya yang tertulis di HP misalnya ada Yasin, kan sekarang kalau ada baca Yasin itu udah apa namanya ya, menunjukkan HP-nya sendiri-sendiri ya. Oh ini HP-ku mahal, tengok Yasin, gitu pegang ya. Nggak mau dia ya, baca Yasin dari rumah itu nggak mau, apalagi baca mushafnya nggak mau. Baca HP, tunjukkan HP neneknya itu, gitu ya. Itu sebagian ulama mengatakan itu tidak disebut Quran, tidak disebut mushaf gitu ya. Sebab itu tidak permanen gitu ya. Artinya itu merupakan satu sinar yang memancar ke situ sehingga membentuk huruf sehingga bisa berubah, bisa tidak sesuai dengan aplikasi itu tadi. Pakai bahasa apa dia? Pakai bahasa Arab. India kok bahasa Arab? Bahasa Urdu. Jadi ini Ustadz pandai lah bahasa Urdu ini. Iya, terus mereka ijma lah, tapi khusus negeri India aja. Kalau Al-Quran itu Al-Quran tak boleh dimasukkan hati dengan alasan tidak mudah menjaga kehormatan. Itu gimana? Ya mempersulit orang namanya itu. Karena sedunia itu sudah dimasukkan. Kalau beli HP jangan nggak bisa, jangan aplikasi Al-Quran masuk di situ ya. Nggak bisa kayak gitu. Malah yang dicari apalagi mau Ramadan kan, cari lagunya Sudes, ya, lagunya Hudayfi, dicari lagi lagunya Azmi gitu ya. Sampai kiamat pun nggak ada di situ, karena nggak masuk ya.
Artinya yang ada itulah difatwakan. Ya. Kalau memang itu ya memang sebaiknya begitu. Tetapi itu kan bukan merupakan satu tulisan yang permanen gitu. Masalahnya di situ. Jadi yang disebut mushaf itu ismun lil maktubi min kalamillah bainad daffatain. Mushaf itu nama dari yang ditulis secara permanen dari firman Allah di antara lembaran-lembaran buku. Karena itu tidak permanen, Quran digital itu tidak disebut mushaf menurut qaul mu'tamad. Tapi ada yang ikhtiyat itu disebut mushaf. Tapi itu enggak mu'tamad, ya. Enggak dipedomani. Dan ini orang Indonesia kalau seandainya itu disebut Al-Quran berat. Mushaf itu disebut berat. Misalnya baca Yasin gitu, ada yang wudu, ada yang tidak gitu ya. Kemudian ada yang berhalangan. Ya. Kemudian misalnya cara menghargai HP kan beda dengan cara menghargai mushaf. HP malah kadang-kadang ditaruh kantong belakang. Orang bukan mushaf itu, HP. Makanya dikatakan mahmul. Mahmul itu yang dibawa. Bahasa Arabnya itu mahmul. Mahmul itu yang dibawa. Jadi itu apanya. Jadi memang kalau memang bisa ya tapi itu sulit seperti itu. Sulit seperti itu ya. Ta'annud menyulit-nyulitkan ini yang sulit. Gitu ya. Wa annahu la yakunu fil mulki wal malakuti. Dan bahwasanya tidak ada di dalam alam mulki. Alam mulki itu alam yang bisa dilihat dengan indera yang baik di dunia, baik bumi ataupun langit, itu alam mulki. Alam malakut itu wal malakuti dan alam malakut, alam yang di atas yang dihuni oleh ruh-ruh dan para malaikat. Satu lagi namanya alam jabarut. Alam itu adalah tempat ataupun merupakan di situ keagungan Allah Subhanahu wa taala. Asma-asma Allah. Faltatu khatirin. Terbersitnya bisikan hati. Wala laftatu nadhorin, dan tidak ada lirikan orang yang melihat illa biqadaillahi, kecuali dengan ketentuan Allah taala. Wa qadarihi, dan qadarnya. Wa iradatihi, dan kehendaknya. Wa masyiatihi, dan ya kehendaknya. Wa minhu al khairu, di antara itu hal itu adalah yang baik. Ketentuan itu baik, wasyarru, dan tidak baik, buruk. Wa minhu ta'ala, maka itu dari Allah ta'ala baik, buruk, manfaat, wa naf'u, wa durru, dan bahaya, wal imanu, dan iman, wal kufru, dan kufur. Ini artinya engkau harus mengetahui bahwa tidak ada yang terjadi di alam mulki dan malakut itu kecuali dengan qada qadar Allah, itu maksudnya. Alam yang ada di bumi ataupun alam yang ada di langit, yang di bawah ataupun yang di atas, apa saja yang terjadi dari terbersitnya bisikan-bisikan hati dan lirikan pandangan, dan semua aktivitas yang ada di alam ini tidak mungkin terjadi kecuali dengan qada qadar Allah. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Tidak akan menimpa
satu musibah di bumi ini dan tidak kepada diri kalian kecuali sudah ada ketentuan di Lauhil Mahfuz sebelum kami menjadikannya. Sesungguhnya itu bagi Allah mudah. Allah menjelaskan inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan qadar. Dengan ilmu dan iradah Allah Subhanahu wa taala. Maka ya kita diciptakan seperti ini ketentuan Allah. Harus ridho. Alhamdulillah saya seperti ini sehat, gitu. Orang lain nggak sehat. Pinggang saya sakit misalnya, alhamdulillah udah mulai baik lagi. Nanti malam masih bisa manjat, masih bisa terawih gitu maksudnya ya, manjat udah, ya. Sakit kali itu pinggang itu kalau sakit. Ya, mau berdiri itu aja nggak bisa itu kalau nggak pelan-pelan gitu. Ya Ustaz, saya pernah kayak gitu diserang 3 dukun, bukan 3 johar, 3 dukun. Salah paham orang itu pagi-pagi, nggak bisa jalan saya, ngesot lah, mau kamar mandi itu ngesot. Saya obati, saya tengok, ini kurang ajar, ada fitnah itu. Saya panggil dukunnya satu-satu, gelut kau sama saya, berani. Gitu. Bahasa Jawanya perang kau, saya bilang gitu. Ini saya sekali saya serang sekali jalan. Siang ada tamu dari tebing satu mobil, enggak saya undang itu mau minta diobati. Ini saya obati. Tapi saya udah bisa berdiri tapi masih terasa sikit-sikit gitu. 3 dukun, padahal Ustadz 1 dukun aja udah kayak gitu. Itu udah lama. Udah adalah 10 tahun. Kalau 30 tahun yang lalu belum pala kenal kayak gitu saya. Kamu masih belum lahir ya? Kamu berapa umurmu? 30? Si Iqbal itu ketawa. Udah 30 dia itu. Karena jalannya kayak orang tua dia. Tapi dia ngaku 21, 22 gitu. Ngakunya pun kadang salah. Karena menurut ingatannya aja, enggak betul-betul. Kalau si Hasan enggak punya umur. Itu kan udah gini udah enggak punya umur itu. Nanti kena teh manis 1 gelas loncat-loncat dia. Udah kurus tambah kurus ke puasa. Makanya kau cari tawon yang banyak biar disengat. Nanti kan langsung gemuk. Segala sesuatu yang ada di dunia itu kehendak Allah. Itu dengan qada Allah ya. Makanya disebutkan oleh ulama tauhid wa kullu amrin bil qada'i wal qadar wa kullu maqdurin fama anhu mafar. Segala sesuatu adalah ditentukan dengan qadar Allah dan setiap yang sudah ditentukan maka tidak bisa lari darinya. Tidak bisa. Mau lahirnya misalnya di Batang Kuis ditentukan, mau minta lahir di Makkah. Mana bisa? Kalau bisa kan kita minta lahir. Kalau ada permintaan khusus, ya Allah, saya lahir di Makkah katanya kan. Jadi keluarganya Raja Salman gitu kan.
Lahir di Siborong-borong gitu. Di lingkungan lembu pendek. Ya itu siapa yang kan nggak mau kita nggak minta gitu ya. Kalau bisa kan kita minta kalau yang perempuan cantik, putih, terus kayak BMW gitu ya. Apa Ustaz BMW? Yang tahu sih apa ini ya, saya nggak boleh tahu. Nanti tanya sama si Kandar ya. Tapi ya Allah menciptakan seperti ini itu ya semua ketentuan Allah. Dan ada kelebihan, ada kekurangan itu pasti. Gitu. Ada yang nggak paling ganteng suaranya bagus gitu ya. Ada yang ganteng suaranya kayak petir gitu. Ya. Makanya itu sudah bagian, makanya tengok orang yang suaranya bagus itu jarang ganteng. Ya Ustaz, kurus. Tapi gak semuanya kurus suaranya bagus. Itu kan kurus karena cacingan. Bukhari ini ya menurut ceweknya ganteng. Suaranya lumayan dia. Nyanyi Melayu-Melayu gitu laku sampai ke Aceh. Ya. Jadi itu memang sudah ketentuan dari Allah Ta'ala. Wajib diimani. Ini ada syubhat. Artinya begini. Ada orang yang mengatakan bahwa iman dengan qada qadar itu adalah tidak wajib. Karena alasannya dalilnya itu hadis ahad katanya. Sedangkan dalil daripada tauhid atau akidah untuk akidah itu harus hadis mutawatir. Hadis ahad maksudnya yang dimaksudkan itu yang dikatakan tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi itu. Maka dijawab oleh ulama hadis, itu hadis mutawatir. Itu pertama diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Umar juga meriwayatkan, Abu Dzar juga meriwayatkan, Anas bin Malik meriwayatkan, Ibnu Abbas meriwayatkan, Abdullah bin Umar meriwayatkan, Abu Amir meriwayatkan. Sehingga disebutkan itu di dalam kitab Syarahnya Hadis Arba'in oleh Dr. Mustafa Bugho, doktor dalam ilmu syariat dari Mesir. Dia mengatakan itu adalah hadis mutawatir, bukan hadis ahad itu. Lihat Syarah Arba'in An-Nawawi, Sohifah halaman 16 yang dikarang oleh Dr. Mustafa Bugho dan Muhyiddin Mistu. Bukan saya ya. Saya kan cuma niru-niru aja. Ini alhamdulillah mama saya bikin nama kayak gitu. Kalau dibikin namanya Tatang nama saya kan kasihan anak saya. Nanti kalau di Malaysia kan dipanggil misalnya anak saya itu Abdullah binatang gitu kan. Gitu ya. Kan panggilannya Tatang kan Mas Atang gitu kan. Makanya manggil pun pelan-pelan gitu. Dipersilahkan Profesor Dr. Abdullah bin Tatang gitu atau bin Atang gitu. Jangan cepat-cepat. Dipersilahkan Profesor Dr. Abdullah bin Atang gitu kan. Ya. Itu ilmu untuk retorika. Maka dijawab itu bukan hadis ahad, hadis mutawatir. Dan ayat-ayat Al-Quran banyak menerangkan, mendukung tentang masalah iman dengan qada qadar Allah itu tadi. Makanya wajib itu beriman. Yang enggak beriman itu hukumnya kafir itu. Siapa?
Ya, wallahu a'lam, kalau dia pada saat itu ya tidak bagus, tapi kan manusia itu bisa berubah. Bisa menggunakan wallahu ghafurur rahim, dia kan bertaubat. Nah, ini kalau pakai pasal wallahu ghafurur rahim ya udah dimaafkan. Nah, tapi sepanjang dalam ilmu tauhid itu disebutkan dalam kitab Hidayatul Murid, faman lam yu'min bihima fahuwa kafir. Kitab Hidayatul Murid. Siapa yang tidak beriman dengan qadha qadar itu adalah kafir. Cuma pandangan sebagian orang Mu'tazilah bukan seperti itu, bukan tidak beriman itu. Cara membelokkannya itu bahwa Allah memberikan kekuatan kepada hambanya sehingga bisa beraktivitas. Bukan berarti semua adalah diciptakan oleh Allah. Kalau kita kan wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kita dan aktivitas kita semua. Cuma kita diberikan akal untuk menentukan, akal memilih yang baik dan yang buruk. Mu'tazilah enggak, bahwa Allah menitipkan kekuatan kepada hambanya sehingga bisa bergerak dan beraktivitas. Itu dalam pandangan tauhid ahli sunnah wal jamaah itu bid'ah. Disebutkan dalam ilmu tauhid. Wa may yaqul bil quwwatil muda'ati fadzaka bid'iyun fala taltafiti. Siapa yang meyakini ada kekuatan Allah yang dititipkan kepada hambanya, itu adalah ahli bid'ah. Maka bedanya itu di situ. Termasuk bedanya HTI dengan ahli sunnah. HTI mau mengatakan jangan beda-bedakan HTI dengan ahli sunnah, sebab HTI dari ahli sunnah. Tapi ketika dibahas masalah qadha qadar Allah, ketahuan. Ya kamu kan enggak beriman dengan qadha qadar Allah. Ya tapi kan kami meyakini bahwa Allah menitipkan kekuatan kepada hambanya sehingga bisa bergerak dan beraktivitas. Yaitu dalam tauhid ahli sunnah wal jamaah itu berarti dikatakan tidak beriman dengan qadha qadar. Sebab itu ada 4 tingkatan. Pertama, bahwa Allah menciptakan, Allah menentukan pekerjaan hamba. Allah menciptakan hambanya dan perbuatannya. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Hanya saja Allah memberikan akal untuk memilih yang baik dan yang buruk. Ini yang benar dalam mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Kedua, paham yang mengatakan bahwa sesuatu itu bisa ditentukan dengan wataknya. Sehingga dengan watak karakter itu bisa menentukan, misalnya keris Nogososro misalnya. Tahu keris Nogososro? Sakti itu. Dulu saya suka megang keris. Masih kecil. Mbah saya itu punya keris banyak. Mbah saya itu lumayan ekonominya. Dikumpulkan duit untuk beli keris gitu banyak sekali. Sampai sekarang itu masuk 1 kotak, gak ada yang mau berani nyentuh. Kalau saya pulang ke Jawa, mau diserahkan sama saya untuk apa itu, saya bilang gitu. Dijual pun di Medan gak laku. Lakunya di Medan ini kan ganja, sabu-sabu gitu. Kalau meyakini bahwa keris ini bisa membunuh, itu kafir. Berarti menyisihkan penentuan dari Allah itu tadi. Berarti menyekutukan Allah. Kalau meyakini bahwa misalnya ada orang jatuh dari pohon kelapa, sebab jatuh itu mati atau meninggal dunia, itu juga kafir. Itu ahli tauhid menerangkan wa may yaqul
Bittab'i au bil illah fadzaka kufrun inda ahlil millah. Siapa yang meyakini dengan kekuatan, dengan karakter, dan dengan sebab itu bisa menentukan sesuatu, maka itu adalah akidah kufur. Itu udah 3. Yang terakhir, yang meyakini bahwa Allah menitipkan kekuatan kepada hambanya, itu bid'ah. Wa may yaqul bil quwwatil muda'ati fadzaka bid'iyun fala taltafiti. Ada 4 pemahaman tadi, yang benar yang pertama. Paham ya? Ini Imam Ghazali menerangkan tentang illah bi qadaillahi ta'ala wa qadarihi, sehingga walaupun enggak saya terangkan secara persis dalam ilmu tauhid, tapi intinya saya terangkan supaya paham. Sehingga perasaan saya, Imam Ghazali ini menerangkan yang subhat-subhat, yang ada keraguan-raguan diterangkan. Itu. Sehingga baik dan buruk itu hakikatnya dari Allah. Manfaat dan membahayakan itu hakikatnya dari Allah. Keris pun kalau memang ditikamkan, kalau Allah tidak menghendaki, ya enggak jadi. Yang bagus enggak jadi, daripada ditikamkan kena enggak, itu sakit juga. Tapi misalnya enggak luka, itu sakit. Kayak kena cucuk itu. Yang bagus kira-kira 1 hasta udah nggak bisa, 1 depa nggak bisa, dan dari situ gitu sampai situ udah gini-gini aja gitu. Itu yang bagus ya. Itu diantaranya namanya menggunakan ilmu lembu sekilan. Lembu sekilan yang putih dijaga malaikat, lembu sekilan yang hitam dijaga bangsa jin atau setan. Dua-duanya saya pernah belajar, tapi entah iya entah enggak itu ya. Banyak yang saya pelajari, memang sungguh-sungguh saya belajar itu. Maksudnya lain dengan kawan-kawan saya. Sehingga nggak bisa, berarti keris nggak bisa. Nanti diginikan aja, tek, cuma gini aja berhenti. Jadi akhirnya cuma gini aja gitu. Namanya pakai asma blanket. Jadi misalnya kayak si Yuni itu saya gini kan, duduk aja dia, nggak bisa berdiri. Orang udah mau gini aja, ya. Baru tolong dapat kiai katanya, saya ginikan lagi gitu, dah berdiri, bisa. Nah itu namanya asma blanket. Ada juga setan pun bisa bikin kayak gitu. Ada ustadz di Tanah Karo ceramah malam tuh, dibikin sama orang, tikarnya itu lengket ke pantat ini, ke bokong. Itu mau pulang itu tikarnya lengket. Katanya, dia pun sambil seluruh, udahlah tikarku udah banyak di rumah. Nanti banyak kali tikarku di rumah kau ikut aku, katanya. Sambil baca-baca gitu katanya. Udah ya, tikar nggak usah ikut saya lah katanya kan. Udah banyak tikarku di rumah, lebih-lebih kasihan orang ini tikarnya katanya. Terus gini kan lepas di daerah Sinabung ya. Di Sinabung sana. Makanya kalau ada ceweknya yang Sinabung ditengok-tengok. Ya. Saya pernah sana 3 malam, dinginnya minta ampun. Diselimuti sama orang itu. Suruh pakai kaos kaki, pakai selimut. Pagi disiapkan kopi, merokok itu ya. Saya merokok sedikit. Karena udah disiapkan ya merokok lah. Sedikit, karena memang dulu tukang merokok. Sedikit aja bisa, nanti kalau lama-lama lah tahu lah. Iya Bang. Maksa kali sih Iqbal.
maksa kali dia, pokoknya mesti bisa merokok gitu. Makanya biasanya kayak gitu kalau buka bersama itu pilih tempat yang di luar. Iya Bukhari. Iya. Nanti kalau udah terus agak menyingkir sedikit ya. Biasanya bahasanya menepi kita gitu. Menepi ya. Terus merokok sendiri gitu. Siap baru sholat maghrib. Kayak gitu kan. Merokok sana cerita-cerita pagi pakai bahasa karo, saya ketawa-ketawa senyum-senyum gitu ya. Pikirannya saya tahu. Begitu mau pulang, permisi Pak ya, saya mau ke sana dulu. Duh, nggak ngerti bahasa karo katanya kan. Itu. Tahu Pak satu, bujur saya bilang itu. Bujur katanya. Wah, aku cakap sama batu bah katanya. Dia udah cakap cerita sana, cerita sini gitu kan, pakai minum kopi, tahu lah cerita di Kedai gitu. Saya iya pak gitu aja, gini aja kan, pokoknya cakap sama batu bah aku katanya kan, gitu. Nggak ditanya dulu dari mana, asal cakap aja. Mungkin potongan saya ini orang Karen teman-teman. Di Sinabung 3 hari 3 malam ya. Piginya naik ambulans karena nggak ada kendaraan, yang ada ambulans dari MUI bawa ecek-ecek sumbangan lah. Nah kawan saya itu praktisi dari Fakultas Dakwah, tidur dia di tempat mayat itu. Capek aku katanya, tidurlah Ustaz ya, tidurlah gitu kan. Siang berhenti di Pancur Batu mau beli nasi bungkus. Ya, nah nasi bungkus, saya masih di atas kawan saya yang beli. Ustaz beli apa gini? Ayam saya bilang gitu. Ya ayam aja semua katanya kan, ayam 4 bungkus gitu kan. Begitu dipanggil saya sama orang, Pak mayatnya kok dibiarin aja katanya kan. Nggak apa-apa udah biasa itu saya bilang gitu. Saya turun karena kok lama kali ini anak ini udah dari tadi nggak pulang-pulang gitu. Turun kosong tinggal mayatnya. Lupa tinggalkan itu mayatnya katanya. Udah nggak apa-apa udah biasa itu saya bilang. Lama-lama yang cide mayat tuh kepanasan keluar dia. Lu bukan mayat rupanya. Ada katanya kan. Orang itu ketawa sendiri ngakak-ngakak gitu. Udah ada aja ini saya bilang gitu. Sukanya tidur aja. Nah, saya pun lucu pas ceramah rame sama orang Ustadz tuh yang saya bagian zikir bersama. Saya yang bagian ceramah pinjam surban saya. Ya udahlah pakai ini surban Pak Kiai ini antep ini katanya, mantep katanya. Iyalah katanya kan bilang gitu. Nah, satu bagian meneliti. Coba aku tengok yang cantik berapa orang, saya bilang gitu. Segini banyaknya gitu. Ya Ustadz katanya kan. Saya nggak ketawa. Ya Ustadz katanya kan. Betul dicari. Enggak nampak saya Ustadz gitu. Masuk segini banyak nggak ada yang cantik, saya bilang gitu. Iya katanya. Biar aku yang nyari coba. Percuma Ustadz katanya kan. Lalu saya itu seluruh sebenarnya. Mas ada tugas kayak gitu dia. Saya bikin seluruh sama orang itu. Terakhir sholat Jumat pulangnya sama kawan ini. Sana Ustadz ada masjid bagus. Sampai sudah naik khutbah Jumat itu masih sana katanya kan. Udah di sini aja saya bilang gitu. Nggak perlu masjid bagus, habis waktunya saya bilang gitu. Malah sholat macam mana dia. Udah berhenti masjid, nggak bagus masjidnya katanya kan. Jalan terus. Terus tengok nggak bagus masjidnya katanya kan. Udah berdiri khotib itu saya bilang gitu kan. Udah nggak perlu bagus-bagusan saya bilang gitu. Sholat kita saya bilang gitu. Ketawa dia hahaha katanya. Payah sama Pak Kiai ini katanya kan. Dia dari Fakultas Dakwah. Nah, saya kalau yang kayak gitu nggak bisa saya bilang itu, lucu-lucu lah tapi apa bagian kayak gitu nggak bisa saya.
Sedikit lagi. Wa annahu la wajiba 'ala Allah Ta'ala, ini hal yang penting-penting yang diterangkan oleh Imam Ghazali ini. Memang berat menerangkannya kalau memang enggak paham ilmu tauhid. Tapi ya apa boleh buat lah. Enggak diterangkan kamu enggak ngerti. Ini kalau enggak puasa ini saya seharusnya pantasnya dikasih minum susu gitu ya. Biar energinya itu keluar kan nerangannya ini. Kamu udah gak kasih minum apalagi susu. Ketawa kau ya. Wa annahu la wajiba 'ala Allah, tidak ada yang wajib bagi Allah Ta'ala li ahadin min khalqihi, pada salah satu dari makhluknya. Wa man athabahu fa bifadlihi, maka siapa yang Allah memberikan pahala padanya maka dengan anugerahnya. Wa man aqabahu, dan siapa yang Allah menyiksanya fa bi adlihi, dan dengan sifat adilnya. Ini Allah Ta'ala ini menerangkan sifat jaiz Allah Ta'ala. Apa sifat jaiz Allah Ta'ala? Yaitu yang disebut dengan fi'lul mumkini wa tarkihi. Allah itu jaiz melakukan yang mungkin dan meninggalkannya. Sehingga tidak ada yang wajib bagi Allah. Maka seandainya ada orang yang berbuat satu amal baik, kalau diberikan pahala itu tidak wajib bagi Allah, itu hanya anugerah Allah. Kalau seandainya ada orang yang berbuat maksiat, kalau dia disiksa itu adalah dengan sifat adilnya Allah. Bisa jadi orang yang taat itu disiksa sama Allah, bisa jadi orang yang maksiat itu diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hal yang seperti itu tidak dianggap zalim karena itu semua milik Allah. Karena yang punya alam ini adalah Allah. Allahul mutasyarriful mutlak, Allah yang menggunakan, Allah yang melaksanakan, Allah yang memiliki segala sesuatu. Sehingga ketika yang memiliki itu menggunakan dengan sifat kerajaannya bagaimana saja, tidak apa-apa. Sehingga seandainya bayangkan manusia, misalnya orang punya kereta, manusia itu punya kereta, dia entah benci sama keretanya, entah tiap membawa kereta itu pacarnya nggak mau gonceng situ gitu misalnya ya. Akhirnya keretanya itu dibakar, karena milik sendiri ya nggak apa-apa, orang miliknya sendiri. Kan nggak pantas membakar kereta, orang yang mau kepingin beli kereta, apalagi mau hari raya punya kendaraan yang bisa belakang berasap gitu ya. Kendaraan yang belakangnya berasap, berasap kan gitu ya. Dibawa pulang ke kampung, petentengan gitu ya. Naik kereta, baru nanti nyungsep ke parit baru tahu dia. Ya, ini hati-hati juga kalau naik kereta hari raya itu, sur-sur pakai baju baru, tengok kanan tengok kiri, rupanya entah apa yang ditengok-tengok, masuk parit, ya, baru dimasukkan ke Facebook, ya Allah aku hari ini masuk parit katanya kan, kayak gitu pun dibilang, ya, hanya hati-hati ya, kalau jauh rumahnya ya udah nggak usah naik kereta. Naik angkot saja, KUPJ ya. KUPJ itu udah luar biasa itu. Sisi lain dari KUPJ itu artinya kelompok ustadz politik jalanan. Jadi Allah tidak wajib untuk seperti orang Mu'tazilah bahwa kalau orang berbuat taat wajib diberikan pahala, itu Mu'tazilah. Orang yang maksiat wajib disiksa. Itu enggak ada dalam mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Itu jaiz. Allah mau membuat Zaid kaya ya boleh. Allah mau membuat Bakar itu miskin boleh. Itu hak Allah. Anaknya orang kaya semua, misalnya satu dibikin miskin boleh. Anaknya orang miskin, satu dibikin kaya boleh. Cuma berat itu kalau anaknya orang miskin itu. Walaupun nggak ada gen keturunan miskin, biasanya ya miskin gitu. Sehingga kalau
hitung-hitungan penduduk ini semakin meningkat itu agak sulit. Karena kalau biasanya anaknya orang miskin, ya bapaknya miskin, anaknya miskin. Karena mau nyekolahkan tinggi pun berat. Ya Ustaz. Kebiasaan lah ini ya. Jarang itu ya. Anaknya orang miskin jadi profesor doktor, terus menjadi rektor. Pindah lagi misalnya jadi di atas rektor terus meninggal dunia misalnya. Ya, jarang ya, biasanya ya anaknya orang lumayan karena ada biayanya gitu. Karena memang kayak gitu, segala sesuatu itu kan bil fulus tembus, bidunil fulus mampus kan gitu. Ya. Segala sesuatu itu perlu dana. Maka orang harus punya uang tapi jangan cari uang terus. Istilahnya dalam bahasa yang lain yang perlu digarisbawahi, orang harus punya duit tapi jangan mata duitan gitu. Sebab segala sesuatu di dunia ini menggunakan duit. Beda sama saya, misalnya ngobati tadi sama Ustadz tadi kan udah nggak pakai CMN, duit nggak apa-apa gitu. Jadi kalau sama yang agak biar mampus dulu lah, ya, biar berapa Ustadz 300. Udah, pergilah jalan-jalan sama Kandar, ya kan? Makan bakso Sundar katanya kan gitu. Ya, biasa seperti itu ya. Karena ilmu itu harus dihargai. Jangan nggak menghargai ilmu. Makanya ketika orang itu menghargai ilmu, kamu belajar, kamu hargai ilmu sependapat. Kamu taruh kitabmu ini, naruh pun, gitu aja. Ya, misalnya pulang ngaji, taruh. Capek kali pun ngaji katanya kan. Ya nggak dapat lah. Ya. Ada kawan saya bandel waktu di pesantren kan. Kalau pulang sekolah kan kitab-kitab itu sekolah di pesantren. Kitabnya diserakkan gitu aja, nih lempar. Kok nggak ada menghormati kitab kok sama pengarang-pengarang. Lagi pula bapakmu belikan kitab itu kan sayang katanya. Biar tahu bapakku kan kitabku udah banyak yang rusak kan. Bilang itu udah sering saya baca sampai rusak. Nah, ya ada betulnya juga. Makanya kadang-kadang ada ustadz-ustadz tuh kitabnya dibuat pajangan saja, disentuh pun tidak. Ditanya pun itu kitab apa? Kitab-kitab kuning itu katanya kan. Dibelikan lemari cantik gitu ya. Kalau datang tamu mau manggil untuk ceramah gitu, ya Allah kitabnya orang ustadz ini besar-besar gitu kan. Gitu. Ketika ditanya misalnya kayak yang tahu ini kitab apa Ustaz katanya. Pengarangnya siapa Ustaz? Kitab kuning itu entah siapa pun gitu kan gitu. Karena nggak pernah dipegang. Karena dia sendiri baca pun nggak tahu gitu. Ada ya yang kayak gitu, dua-duanya nggak benar ya. Yang dilempar-lempar juga nggak benar. Yang nggak tahu apanya juga nggak benar. Yang tahu belajar sungguh-sungguh, dihormati kitabnya. Itu saja dulu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rzuqna ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma iftah lana futuhan arifin. Allahumma ij'alna min ahli ilmi wal khair wa la taj'alna min ahli syarri wad dhair. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.